Hai guys, balik lagi dengan saya Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema seseorang yang mendekatimu apakah berniat baik padamu. Nah, kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini ya. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif, energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa lambat juga cepat ya. Dan ini energi general, jadi saya menarik energi kalian semua yang menonton video ini. Bila mana gak resonate, tinggalkan saja ya. Alright, kita langsung ke shufflean kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa. Oke, seseorang yang mendekatimu apakah berniat baik padamu? Oke, buat kalian yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Juga kalian yang sudah mengikuti channel ini, sudah like, subscribe, komen, kakak juga ucapkan terima kasih ya. Nah, bagi kalian yang sudah komen, bila mana kakak tidak balas satu-satu, bukan berarti kakak tidak baca. Kurasa kalian sudah bisa memaklumi dan bisa merasakan bahwa cinta dan doa terbaik dari kakak untuk kalian semua para subscriber kakak tercinta ya. I love you all. Oke, kita langsung readingan ya. Seseorang yang mendekatimu apakah berniat baik padamu? Oke, di sini ada 3 kartu di tangan saya ya. Di sini ada Seven of Wands, Six of Wands, Page of Pentacles ya. Yang dimana ketika kalian menemukan video ini, lalu kalian start menontonnya dan mendengarkan penyampaian dari saya, maka energi-energi mereka, siapapun mereka yang kalian fokuskan, even lebih dari satu ya, semua energinya ketarik ke dalam readingan ini. Dan ikatan batin spiritual kalian saling terkoneksi. Di sini cukup kuat sekali ya, energi dari mereka-mereka ini yang kalian fokuskan, yang saat ini mendekatimu, dan kamu penuh dengan pertanyaan apakah mereka ini baik enggak, nah kayak gitu ya. Seseorang ini mendekatimu ini sebetulnya banyak sekali perjuangan ya yang saya rasakan ya. Jadi untuk meyakinkan kamu itu tidak dengan menunjukkan kedewasaan, tapi dia berusaha keras untuk mengambil hatimu. Karena aku merasakan kamu pernah patah hati ya, pernah ditinggalkan oleh seseorang yang sangat kamu cintai. Dan ketika di saat kamu lagi benar-benar sayang-sayangnya ya, seseorang tersebut yang kamu harapkan ini malah menghilang, bahkan malah memilih cinta lain ya. Dan ketika ada seseorang ini mendekatimu, dia ini butuh perjuangan ketika menujumu ya, untuk meyakinkan bahwa dia ini serius sama kamu. Dia ingin menunjukkan kepadamu bahwa aku ini tidak main-main dengan kamu, tapi kamu sulit untuk memberikan kepercayaan sama orang baru ini. Dan saya merasakan energi dari orang baru ini, kenapa begitu keras untuk supaya meyakinkan kamu bahwa dia mencintaimu ini sebenarnya energinya sangat positif. Karena ketika kamu belum memberikan jawaban itu, dia mencoba untuk menunggu ya sampai kamu mengiyakan. Ya, dia berusaha keras di Seven of Wands ya. Dan kamu ini sepertinya rada kenapa khawatir untuk menerima cinta mereka, karena kamu pernah punya masa lalu yang menyakitkan, ditinggalkan oleh seseorang yang pernah kamu sayangi. Kita angkat lagi kartunya. Four of Cups, Five of Wands ya.
Ini orang akan tetap berusaha dengan, sebisa mungkin ya untuk mendekatimu, karena kenapa? Karena memang niatnya ada niat baik, dan ketika kamu belum memberikan jawaban ini hampir setiap malamnya dia nggak nyaman, pikirannya nggak karu-karuan ya. Dia berharap suatu saat besok saya ketemu kamu, bisa online sama kamu, berharap kamu sudah memberikan, jawaban ya, dalam arti ketika dia mengatakan, "Aku suka kamu," ya aku juga suka kamu. Nah, contoh kayak gitu ya. Jadi menunggu jawaban dari kamu. Jadi hampir setiap malam ini nih orang tidak bisa istirahat tenang. Jadi seseorang yang mendekatimu apakah berniat baik padamu, ini sebenarnya energinya positif. Tapi karena energimu masih khawatir, masih ragu dengan, niat dia ini, sepertinya, mmm, kalau kamu tanya apakah dia akan terus berusaha, ini dia akan berjuang ya untuk meyakinkan kamu bahwa, "Aku mendekatimu tidak akan main-main dalam koneksi ini." Nah, contoh ya. Oke, di sini ada 2 kartu di tangan saya, Knight of Wands, Three of Cups ya. Rencana-rencana untuk menujumu, untuk mengatakan cinta padamu ini banyak sekali yang, dia sudah rencanakan ya, ingin berbagi, segala macam. Berbagi, perasaan, obrolan ya, di sini Three of Cups ini kan, kebahagiaan yang pastinya ya. Jadi, kenapa dia berusaha keras untuk meyakinkan kamu, karena dia melihat kamu ini orangnya periang aslinya. Jadi, mereka ini mengenal kamu ini dari, sebelum di sosial media ya, sebelum kamu putus dengan pacar kamu tuh, kamu orangnya sangat welcome. Kamu orangnya, tidak pernah punya, negative thinking. Jadi ketika kamu, eee, dia pertama kali kenal kamu, sepertinya kamu tuh kayak, orangnya yang begitu, tulus ya dalam memberikan obrolan dan dia merasakan itu. Dan dia semakin yakin untuk, menujumu, mendekati kamu karena kamu orangnya supel, ya, kamu selalu welcome. Terus kamu juga kalau diajak cerita tuh nyambung. Terus kamu, ketika ditanya sesuatu kamu nggak jaim-jaim ya. Ini yang membuat dia terkesima dengan, sikapmu ya. Katanya kamu ini orangnya sangat, ramah dan baik hati. Oke, di sini ada The Hangman ya. Kamu khawatir dengan koneksi ini karena kamu pernah digantung oleh orang masa lalu ya. Jadi kamu ketika menerima orang baru ini sepertinya kamu kayak banyak tanda tanya ya. Mungkin kamu ngerasa kayak, seperti kayak, "Aku khawatir nanti kalau dia gantung aku lagi gimana? Aku nggak mau sakit untuk kedua kali," ya. Jadi kalian ini ada rasa khawatir yang begitu kuat, yang di mana kamu pernah mengalami masa ketraumaan ditinggal dengan seseorang yang kamu cintai. Tapi di sini dengan berjalannya waktu, saya merasakan kamunya nantinya akan welcome ya, di sini di Page of Pentacles. Saat ini mungkin kamu masih, sedikit khawatir, kenapa? Karena memang kamu pernah mengalami masa yang, sangat membuat kamu terluka sekali ya. Tapi nantinya kamu akan, mendapatkan, seseorang yang bisa mengobati lukamu, yaitu orang yang saat ini yang dekat denganmu ya. Jadi seseorang yang saat ini mendekatimu itu apakah berniat baik padamu, justru jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Dia yang akan mengobati lukamu. Jadi saat ini kenapa kamu ragu, karena memang itu berproses ya. Ketika kamu pernah mengalami masa-masa kesulitan di masa lalu, kamu takut digantung, takut di-ghosting, takut ditinggal ya. Rasa ketakutan itu selalu membelenggu ketika kamu mengingat masa lalu. Dan seseorang saat ini yang mendekatimu, sebenarnya mereka juga pernah punya masa lalu, tapi, mereka-mereka ini cukup, ini ya, selalu, optimis bahwa masa lalu itu tidak boleh, tidak boleh kita, berlarut-larut dalam kesedihan ya katanya ya. Jadi ketika dia mendekatimu ini mencoba untuk meyakinkan kamu bahwa, "Aku mendekatimu, mencoba untuk meyakinkanmu bahwa aku serius dengan kamu, aku tidak main-main dalam koneksi ini." Ya, jadi, si dia ini ketika mau mendekatimu itu butuh pengorbanan loh, ini yang saya rasakan ya. Jadi mereka ini nggak main-main. Jadi kalian ini dipertemukan dengan mereka ini udah cukup kuat sekali bahwa mereka, memang niatnya dari awal melihat kamu tuh sudah, ada rasa, tapi waktu itu kamu dalam berproses ya, dalam, penyembuhan. Jadi kamu tuh nggak menghiraukan kalau si dia-dia ini ada rasa. Ya, jadi ketika kamu sudah mulai bisa move on dari orang energi lama,
Dia semakin punya keyakinan kuat bahwa aku bisa meyakinkan kamu, aku yang akan menyembuhkan lukamu. Jadi seseorang yang baru ini yang mendekatimu itu energinya sangat positif ya. The Hierophant ya. Jadi akan ada kekuatan di antara kalian berdua ketika nanti sudah bersama. Knight of Swords ya, dia akan terus maju walaupun kamu menolaknya. Temperance, dia akan selalu mengatakan bahwa kita akan bisa melalui hal-hal yang sulit ya, yang sebelumnya pernah kita alami. Antara kamu dan kamu pernah punya masa lalu. Knight of Pentacles, walaupun kamu menolaknya, dia akan tetap mencarimu, akan tetap untuk bisa meyakinkanmu. Karena orang baru ini memang sepertinya sudah mengerti ya, ngerti gerak-gerik kamu. Mungkin kamu kalau di sosial media, kalau mengenalnya dari sosial media, mungkin ketika kamu ngupload foto atau dari obrolan-obrolan ya, atau dari community kamu kenal atau dari sahabat. Nah, sebenarnya sih dia sudah tahu cara gimana menyikapi kamu. Eight of Swords ya. Dan saat ini pemikiran seseorang ini sudah tidak ada yang lain yang dia deketi kecuali kamu. Ten of Swords ya. Kamu dan dia memang pernah tersakiti oleh masa lalu yang sulit untuk dihilangkan. Tapi karena dia ini spiritualnya cukup kuat, dia sudah mulai mencoba untuk menghilangkan energi-energi orang masa lalu. Bahkan sudah bersih ya, bahkan sudah tidak ingin mengingat itu. Makanya dia punya keyakinan menujumu, dia mencoba untuk membantu kamu untuk move on dari masa lalu, untuk bisa melupakan kesakitan-kesakitan di masa lalu. Jadi orang ini niatnya memang positif ya. Four of Pentacles ya. Jadi ketika kamu menolaknya dia, menolak cinta dia terhadap kamu ya, ketika ingin mengatakan cinta terus kamu menolaknya, dia menunggu ya. Dia menunggu kesiapanmu katanya. Aku menunggu kesiapanmu hingga kamu bisa menerima cintaku. The Wall. Dia berdoa hampir setiap malamnya ya, hampir setiap harinya dia berdoa bahwa suatu saat kamu pasti akan yakin dengan aku dan akan menerima cintaku. Ini orang pede ya. Everything is fine. Jadi dia mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Seperti apa yang saya yakin kalau kamu pasti akan menerima cinta saya. Nah, jadi seseorang yang mendekatimu ini banyak sekali pengorbanannya ya. Bahkan ada orang lain ingin mendekatnya aja dia mencoba untuk menolaknya. Karena apa? Karena dia ingin fokus sama kamu. Seven of Cups ya, dia akan memberikan penawaran-penawaran kepadamu yaitu cinta ini untuk jauh lebih terarah ya, yang pastinya keseriusan. Jadi tidak mau main-main lagi. Jadi dia seseorang ini yang mendekatimu ini yang akan mengobati luka kamu yang dari masa lalu sangat menyakitkan ya. Jadi kalau kamu tanya seseorang yang mendekatimu apakah berniat baik, ini niatnya baik, ingin menyembuhkan lukamu. Ten of Cups, akan ada kebahagiaan ketika kamu bisa menerima orang baru ini. Two of Cups ya, kalian diizinkan untuk bisa hidup berbagi dengan orang baru ini. Three of Wands, penantian kamu, apa yang menjadi doamu dari ini ya, The Wall ya, doa dari kamu menginginkan orang yang baik, orang yang tulus, yang tidak menyakiti seperti masa lalu ya. Ini sudah ada ya, jadi penantian kamu tidak sia-sia dalam menjemput jodohmu. Five of Swords ya. Apa yang pernah kamu alami, kamu ditinggalkan dengan pasanganmu, kamu dilukai oleh pasanganmu ketika itu ya, maka Sang Semesta mengirimkan mereka orang-orang yang terbaik untukmu. Three of Swords. Kamu tidak akan merasakan rasa sakit ini kembali. Page of Swords ya. Bebaskan pikiranmu tentang prasangka buruk-buruk dari mereka ini yang mendekatimu saat ini ya. Page of Cups ya. Jadi apa yang pernah kamu alami ketika bersama orang masa lalu yang banyak sekali janji yang tidak ditepati, maka janji yang tidak ditepati oleh orang masa lalu ini ada pada orang baru yang saat ini mendekatimu ya, janji yang ingin nikah apa, nah ya kayak gitu ya. Karena ini orang baru akan memberikan tawaran jauh lebih ada stepnya yaitu keseriusan, kepertunangan ya. Nine of Wands ya. Jadi kalian tidak akan diizinkan lagi sama Sang Semesta untuk bertemu dengan orang-orang yang curang, orang-orang yang manipulatif, toksik pastinya ya. Jadi saat ini orang baru mendekatimu yang berkenalan denganmu itu adalah gift dari Sang Ilahi, dari Sang Semesta yang dimana
Ini hasil dari kesabaranmu, hasil dari keikhlasanmu yang melepaskan orang-orang energi lama yang selama ini sangat toksik, yang sangat mengganggu pikiranmu ya. Page of Cup ya. Jadi penawaran dari orang baru ini pastinya positif ya. Jadi kamu gak usah khawatir. Four of Swords. Jadi rasa lelahmu, merasa kamu sepertinya kayak sudah sudah pesimis, seolah-olah kayak sudah tidak ada yang mau dengan kamu. Nah, pada akhirnya kamu dipertemukan oleh orang ini tuh sebetulnya pengganti dari orang masa lalumu yang sangat menyakitkan ya. Ini dari kartu tarotnya cukup ya. Jadi seseorang yang mendekatimu apakah berniat baik padamu cukup positif ya. Bahkan sangat positif karena memang mereka berniat untuk membahagiakan kamu. Jadi ini sebenarnya atas doa-doamu yang dimana ketika kamu bisa melepaskan orang energi lama, maka ini orang energi baru mendekatimu mencoba untuk mengobati lukamu. Dan ketika nanti kamu bisa menerima mereka, maka kamu akan ada kebahagiaan. Ada di Ten of Pentacles. Ya, ini dari kartu tarotnya cukup. Ini dari The Romance Angel-nya pesannya apa? Getting to know each other. Ya, ini nyambung ya. Jadi orang baru ini, kalian di antara kamu dan dia ini disuruh mengenal jauh lebih dalam lagi ya. New love. Memang ini cinta pengganti cinta kamu yang hilang, yaitu cinta baru datang ke dalam hidupanmu. Chemistry. Nanti ketika kamu menerima cinta baru ini, kamu akan menemukan banyak sekali kecocokan. Reconciliation memang akan dipertemukan ya sama mereka ini, orang baru ini. Kalau memang kamu melalui sosial media ya, maka akan dipertemukan secara nyata. Heart to heart conversation ya. Jadi akan ada pembicaraan serius ketika nanti koneksi ini sudah menjauh ya, maksudnya sudah saling kenal lebih dekat. Very soon dan sebentar lagi ya. Jadi sabar saja. Mereka-mereka ini yang akan mendekatimu untuk mengatakan apa yang menjadi keinginan dari koneksi ini, yaitu untuk keseriusan ya, karena akan ada pembicaraan dari hati ke hati dan sebentar lagi ya. Ini dari kartu tarotnya dan The Romance Angel-nya cukup. Jadi seseorang yang mendekatimu apakah berniat baik padamu cukup positif ya, dan sangat positif bahkan ya. Ini sepertinya pengganti dari orang masa lalu yang menyakitimu, yang memporak-porandakan perasaanmu ya. Ini kakak kasih zodiaknya ya, mana yang terkuat. Oke, di sini ada Libra, Virgo, Pisces, Aquarius, Leo kuat. Scorpio, Capricorn, Sagittarius lumayan. Aries, Taurus, Cancer, Gemini sedikit ya, hanya energi nggak masalah ya. Mereka-mereka yang ingin bersatu denganmu, yang mendekatimu. Kakak kasih inisial nama. Ada W, B, L, K, F, R, N, H, P, E, T, P, C, dua lagi ya, F, M, N ya, dikasih 3. Oke, kurasa cukup ya readingannya ya. Semoga ini bermanfaat dan resonate. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Thank you for watching and take care of you. Bye-bye.